Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Ayo semuanya semangat untuk kita belajar. Pelajaran kita hari ini temanya adalah Allah menciptakan keberagaman flora. Ya, Allah pencipta keberagaman flora atau tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, ajaibnya Tuhan menciptakan dan memelihara semua alam semesta. Khususnya kami mau belajar tentang Tuhan menciptakan flora. Beri kami hikmat, beri kami kepintaran supaya kami bisa mengerti, memahami bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan. Kami terus percaya Tuhan Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, siapkan semua bukunya, siapkan semua buku paketnya, alat tulisnya. Garis bawahi setiap penjelasan Miss Cindy dan nanti apa yang kalian bisa tulis di buku PS ya. Nah, untuk kita lihat pembelajarannya, KD dari Pendidikan Agama Kristen Budi Pekerti. Yang pertama adalah agar anak-anak memahami contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya siswa dapat menyebutkan tanggung jawab manusia dalam memelihara flora. Siswa dapat mengungkapkan doa syukur kepada Tuhan atas keberagaman flora. Dan siswa dapat menunjukkan kuasa Tuhan ya. Oke, kita lihat lagi dalam kitab Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Kalau kita lihat bagaimana ini betapa indahnya bunga-bunga yang diciptakan oleh Tuhan. Ayat di atas menunjukkan bahwa Tuhan hadir melalui ciptaannya, yaitu flora. Flora berarti alam tumbuh-tumbuhan. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan ya. Selain itu juga di darat dan di air ya, ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di darat dan ada tumbuhan yang di air ya, bisa hidup di air. Selanjutnya kita bisa melihat lagi ketika manusia ditaruh di Tuhan di Taman Eden, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, Tuhan yang disebut juga dengan Taman Firdaus, artinya adalah taman keindahan. Di dalamnya tumbuh berbagai macam pohon, buah, dan bunga-bunga. Semua kebutuhan manusia sudah ada di Taman Eden. Dan di Taman Eden, di tengah-tengah Taman Eden itu Tuhan menumbuhkan dua pohon, yaitu yang pertama adalah pohon kehidupan. Selanjutnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon inilah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh Adam dan Hawa. Di Taman Eden, Tuhan juga mengalirkan 4 sungai agar tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh subur. Sungai Pison mengalir mengelilingi tanah Hawilah, kaya dengan emas, damar, bedola, dan batu krisopas. Sungai Gihon mengalir mengelilingi tanah Kusi. Sungai Tigris mengalir di sebelah timur Asyur. Satu lagi Sungai Efrat. Nah, kalian bisa lihat ya bagaimana Tuhan memberikan tugas juga kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 29, Tuhan memberikan manusia makanan, tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan mengizinkan manusia makan ciptaan Tuhan yang hidup dan yang bergerak, yaitu binatang. Selanjutnya kita lihat bahwa Tuhan memberikan manfaat buat tumbuh-tumbuhan bagi manusia sebagai sumber oksigen, sebagai sumber pangan, sebagai bahan bangunan, dan sebagai bahan obat-obatan. Luar biasa ya, Tuhan menciptakannya untuk manusia.
Manusia juga harus menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab agar terus dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Usaha yang harus dilakukan adalah yang pertama kita lihat mengelola tanah dan pertanian, perkebunan dan kehutanan, penanggulangan penyakit tanaman. Ini semua harus dilakukan manusia supaya tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan bahan-bahan pangan, ya. Hutan yang disebut dengan juga paru-paru dunia. Kita lihat berikutnya. Anak-anak tetap perhatikan ya. Pemerintah Indonesia juga mengupayakan dalam pelestarian alam. Contohnya, penanaman pohon secara massal, memberikan bibit-bibit tanaman, mendirikan cagar alam agar tidak punah ya. Cagar alam adalah tempat untuk melindungi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya ya. Pasti kalian juga sudah tahu ya bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Dan mereka itu saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya anak-anak kita bisa lihat bagaimana tindakan sederhana yang dapat kita lakukan sebagai wujud syukur atas flora ciptaan Tuhan. Merawat dan memeliharanya yang ada di sekitar kita dan tidak merusak tanaman, menjadikan lingkungan kita hijau dengan menanam tanaman. Coba lihat di daerah sekitarmu, tempat tinggalmu ya. Perhatikan baik-baik supaya bisa menghasilkan ya tumbuh-tumbuhan yang bisa memberi manfaat bagi manusia. Oke, sampai di sini penjelasan dari Miss Cindy. Miss Cindy berharap kita semua, khususnya buat anak-anak, tetap menjaga tumbuh-tumbuhan di sekitar kita agar tetap tumbuh dengan baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati.